Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Nama Elon Musk sudah tak asing lagi di telinga kita. Ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah teknologi modern, yang tidak hanya dikenal sebagai pendiri Tesla, SpaceX, dan Neuralink, tetapi juga sebagai seorang pemimpi besar yang percaya bahwa masa depan manusia dapat dan harus ditulis ulang oleh teknologi. Namun di balik semua pencapaiannya, Musk bukanlah sekadar pengusaha. Ia adalah seorang visioner yang memandang ke depan dengan keberanian langka. Setiap tahun, ia memunculkan berbagai prediksi yang seringkali terdengar gila, namun perlahan menjadi kenyataan. Dan kali ini, fokusnya bukan hanya pada mobil listrik atau perjalanan ke luar angkasa, tapi pada Artificial Intelligence (AI), sebuah kekuatan yang ia yakini bisa menjadi penyelamat atau justru penghancur peradaban manusia. Lahirnya Optimus II dan revolusi robotika Tesla. Pada 10 Oktober 2024, Tesla menyelenggarakan konferensi bertajuk We Robot yang kemudian menjadi momentum historis dalam sejarah teknologi. Di acara itu, dunia diperkenalkan pada Optimus II, generasi ketiga dari proyek robot humanoid Tesla. Penampilannya bukan main-main, dengan tubuh perak, pelindung wajah hitam mengkilap, dan gerakan yang stabil. Optimus II tak hanya mampu berdiri dan berjalan layaknya manusia, tetapi juga dapat membungkuk dan jongkok dengan keseimbangan luar biasa, mengangkat telur dari keranjang tanpa memecahkannya, membawa keranjang belanja, menyiram tanaman, membersihkan rumah, menemani anak-anak bermain, bahkan bercakap-cakap secara alami dengan manusia. Dengan harga hanya 20.000 US dollar, sekitar 320 juta rupiah, robot ini dianggap revolusioner, bahkan lebih murah dari mobil Toyota Corolla. Sebanyak 50 unit robot dipamerkan di acara itu, membuat para penonton terkesima. Mereka melayani air di bar seperti pelayan sungguhan, membuktikan bahwa robot bukan lagi sekadar properti film sci-fi. Tesla telah menempuh perjalanan selama 3 tahun sejak Optimus generasi pertama hingga versi terkini. Keberhasilan ini membuat para pesaing seperti Boston Dynamics, yang selama lebih dari 1 dekade memimpin dalam pengembangan robotik gerak bebas, merasa tertinggal. Bedanya, Boston Dynamics fokus pada akrobatik dan ketangkasan, namun Tesla fokus pada aplikasi dunia nyata. Tahun 2025, tahun dimulainya era robot. Menurut prediksi Elon Musk, tahun 2025 akan menjadi titik balik sejarah. Robot Optimus akan mulai diproduksi secara massal. Ribuan unit akan dirilis dan masuk ke berbagai sektor kehidupan. Tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai kekuatan ekonomi baru. Pada World Government Summit Februari 2025, Musk menyatakan bahwa robot-robot ini akan mengganti tenaga kerja manusia dalam banyak bidang, menurunkan biaya barang dan jasa secara drastis, menciptakan ekonomi berbasis kelimpahan, bukan kelangkaan. Ia juga memprediksi bahwa pada tahun 2040, jumlah robot akan melampaui jumlah manusia. Dan semua ini, kata Musk, akan dimulai dari tahun 2025. Kecemasan Musk terhadap AI dan kelahiran xAI. Meski terlibat langsung dalam pengembangan AI, Musk sebenarnya adalah salah satu pengkritik terbesar teknologi ini. Kekhawatirannya muncul sejak 2014 saat Google hendak membeli DeepMind, perusahaan pionir dalam AI yang didirikan Demis Hassabis. Musk bahkan sempat berusaha menggagalkan akuisisi itu karena takut AI akan tumbuh di luar kendali manusia. Ia pernah bertengkar dengan Larry Page, salah satu pendiri Google, karena berbeda pandangan. Page menuduh Musk terlalu manusia sentris, sementara Musk merasa Page terlalu percaya diri bahwa AI bisa dikendalikan. Karena gagal menghentikan Google, Musk mendirikan OpenAI bersama Sam Altman pada 2015 sebagai tandingan. Tapi hubungan mereka pun retak, dan pada 2018, Musk mundur dari OpenAI karena perbedaan visi. Ironisnya,
OpenAI kemudian beralih ke arah komersial, menerima pendanaan raksasa dari Microsoft, dan melahirkan ChatGPT yang mendominasi pasar AI. Musk melihat perbuatan ini sebagai pengkhianatan terhadap idealisme awal. Lahirlah xAI, Artificial Intelligence untuk manusia. Tahun 2023, Musk mendirikan xAI, singkatan dari AI untuk umat manusia, dengan misi melindungi manusia dari potensi bahaya AI. xAI bukan sekadar proyek sampingan. Musk merekrut para ilmuwan terbaik, termasuk dari Google DeepMind, dan memanfaatkan kekuatan data dari Tesla, X, dan Optimus. Ia menyatukan seluruh ekosistem bisnisnya untuk menjadi sumber data paling kaya di dunia nyata. Keunggulan xAI menggunakan miliaran frame video dari kamera mobil Tesla, data interaksi manusia robot dari Optimus, ratusan juta tweet setiap hari dari platform X, kemampuan untuk belajar dari dunia nyata, bukan hanya teks digital. Grok, GPT, dan perebutan mahkota AI. Setelah kemunculan ChatGPT dari OpenAI yang menjadi fenomena global, Musk tidak tinggal diam. Pada 2025, xAI meluncurkan Grok 3, model AI yang dibangun dengan filosofi berbeda. Tidak hanya piawai berdialog, tetapi juga mampu memahami konteks dunia nyata berkata data dari Tesla dan X. Model Grok telah menjadi lawan tangguh ChatGPT karena keunggulan berikut. Belajar dari perilaku manusia di media sosial, X. Berinteraksi dengan realitas fisik melalui robot Optimus. Menyerap data video dari jutaan mobil Tesla yang berjalan di jalanan dunia. Jika OpenAI ingin menang mutlak, mereka harus menguasai dunia fisik seperti Tesla. Tapi jika xAI ingin menang, mereka hanya perlu mengejar GPT dalam bahasa. Ini adalah strategi berbasis prinsip pertama, first principle, khas Elon Musk. Memahami sesuatu dari dasar logika paling fundamental. Dalam hal ini, data adalah segalanya. Neuralink dan revolusi otak manusia. Namun bukan hanya AI yang menjadi obsesinya. Musk juga mengejar integrasi antara otak manusia dan komputer yang diwujudkan dalam proyek bernama Neuralink. Tahun 2024 menjadi titik balik. Tim Musk sukses menanamkan chip N1 ke otak dua pasien lumpuh, Nolan Erbach dan Alex. Hasilnya luar biasa. Nolan bisa mengontrol mouse dan keyboard hanya dengan pikiran. Alex mampu bermain game FPS dan merancang model 3 dimensi melalui imajinasi saja. Chip seukuran koin itu berisi 1024 elektroda super halus, baterai dan Bluetooth internal, prosesor yang menerjemahkan sinyal otak menjadi perintah digital. Tujuan jangka panjang Musk membantu orang lumpuh untuk kembali bergerak, membuat tunanetra bisa melihat dan tuli bisa mendengar, menggabungkan kemampuan manusia dan AI untuk menjaga eksistensi kesadaran manusia. Dengan Neuralink, Musk berharap manusia bisa beradaptasi dengan kecepatan pemrosesan informasi secara mesin, sehingga tidak menjadi penonton dalam sejarah, melainkan tetap menjadi pelaku utama. Prediksi AI Super, AGI dan ASI. Musk tidak berhenti di AI umum, AGI, Artificial General Intelligence. Ia juga memprediksi ASI, Artificial Super Intelligence, atau kecerdasan buatan super yang bisa memecahkan pertanyaan-pertanyaan terdalam umat manusia. Apa tujuan hidup? Apa struktur terdalam dari alam semesta? Apa yang ada sebelum Big Bang? Musk percaya bahwa ASI yang benar-benar mencari kebenaran akan memiliki kecenderungan melindungi kehidupan, bukan menghancurkannya. Namun banyak pihak mempertanyakan, bukankah memberi entitas non-manusia kekuatan super Tuhan bisa membawa risiko yang tak terukur? Dojo, superkomputer Tesla, dan perang kekuatan komputasi. Dalam dunia AI, kekuatan pemrosesan adalah senjata utama. Untuk itu,
Musk memimpin pengembangan superkomputer Tesla bernama Dojo yang memiliki kecepatan hingga 1 exaflops, floating point operation per second, memproses miliaran data video dari Tesla secara real-time, dirancang untuk menggantikan ketergantungan pada GPU NVIDIA. Ini adalah upaya Musk untuk menciptakan ekosistem komputasi mandiri dari chip hingga AI di bawah satu atap. Mars dan plan B umat manusia. Namun Musk tahu satu kenyataan, AI adalah kotak hitam. Tak ada satu orang pun di dunia ini yang benar-benar tahu bagaimana algoritma AI mengambil keputusan. Maka dari itu, ia menyiapkan plan B. Jika AI tak bisa kita kendalikan, umat manusia harus pergi ke Mars. Bagi Musk, kolonisasi Mars bukan sekedar mimpi ilmuwan, melainkan langkah penyelamatan umat manusia. Elon Musk, visioner atau penjahat tak sengaja? Ada pertanyaan menarik dari seorang netizen. Nama Elon jika dibaca dalam Hanyu Pinyin menyerupai Elong, yang berarti naga jahat. Apakah ini hanya kebetulan linguistik atau sebuah simbolisme? Musk mungkin berangkat dengan niat baik, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi umat manusia. Namun pertanyaannya adalah, apakah ia secara tak sengaja telah melepaskan kekuatan yang tak bisa dikendalikan, seperti melepaskan jin dari dalam botol? Ia adalah seseorang yang ingin menyelamatkan dunia dari AI, namun sekaligus menjadi tokoh yang paling mendorong pengembangan AI. Jalan ke depan, siapa yang akan menulis sejarah? Kita sekarang hidup di ambang era yang belum pernah dialami umat manusia. Dunia yang dipenuhi robot asisten, mobil tanpa sopir, manusia dengan chip otak, dan AI yang bisa berdebat lebih baik dari profesor. Semua ini sebagian besar adalah hasil dari visi satu orang, Elon Musk. Apakah ia benar? Apakah ia terlalu percaya diri? Ataukah dunia benar-benar sedang bergerak ke arah masa depan yang kita bahkan belum siap untuk memahaminya? Kita tidak tahu, tapi satu hal pasti, prediksi-prediksinya tidak lagi bisa diabaikan. Jika Elon Musk benar, maka kita sedang berada di tengah-tengah kisah paling mendebarkan dalam sejarah manusia modern. Dan kita semua adalah saksi hidupnya. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.